Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Pertama, paling utama, tiada kata yang pantas untuk senantiasa kita ungkapkan kecuali puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melafazkan kalimat hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beruntaikan salam semoga Allah sampaikan keharibaan uswatun hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah salat zuhur, jamaah majelis ilmi Masjid Al-Istiqomah Telkom Komdak, mudah-mudahan kita semua senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dalam rangka kita thalabul ilmi. Baik, sebelum saya menyampaikan materi pada siang hari ini, sedikit saya informasikan bahwa saya punya majelis di YouTube, Majelis Studi Dakwah Terapan Center, yang mengulas dan mengkaji banyak materi. Silakan berkunjung ke channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Tapi jangan lupa subscribe, like, and share. Juga kami mengadakan program paket tabungan umroh, menabung satu hari 100.000, wujudkan impian Anda untuk dapat pergi ke Tanah Suci. Masuk kita ke dalam kajian kita. Hidup tenang merupakan dambaan setiap orang. Tapi harus tahu cara, bagaimana terapinya supaya kita bisa hidup tenang, baik di dunia maupun sampai ke akhirat. Ini temanya yang akan kita kaji pada siang hari ini adalah bersihkan kalbumu, maka hidupmu akan tenang. Jadi bersih itu tidak hanya zahir, tetapi juga harus batin. Kita fokus kepada kebersihan batin pada siang hari ini. Yuk kita lihat. Allah Subhanahu wa ta'ala menganugerahkan kepada manusia akal dan kolbu. Dengan akal dan kolbunya manusia melakukan perbuatan. Perbuatan manusia itu kadang-kadang berbuat buruk atau maksiat. Efeknya tidak akan ada ketenangan. Tapi terkadang juga manusia itu berbuat baik yang terpuji, maka itulah yang bisa menenangkan hidupnya. Perbuatan manusia itu terpulang dari isi kalbunya. Kalbu itu isinya dua. Kalau yang dominan isi kalbunya itu kotor, banyak penyakit kalbu, maka pasti perbuatannya buruk. Tapi kalau kalbunya bersih, kalbun salim, kalbu yang bening, maka perbuatannya pun baik, kehidupannya tenang. Tapi ingat, kalbu itu tergantung atau terpulang isi akalnya. Isi akal ada dua macam. Kalau akalnya jahat, pola berpikirnya, mindset berpikirnya itu rasional ala iblis, maka kalbunya kotor, perbuatannya buruk, tidak ada ketenangan. Tapi kalau akalnya baik, yaitu ulul albabnya malaikat, maka kalbunya bersih, salim, perbuatannya pun baik, melahirkan ketenangan. Itulah urutannya, kira-kira petanya seperti itu. Nah, pada siang hari ini kita akan lebih fokus membicarakan tentang kalbunya. Tentang kalbunya. Ini peta manusia seperti ini. Ada akal, ada kalbu, ada perbuatan.
Mari kita lanjutkan. Di dalam sebuah hadis yang sahih bahwa Rasulullah SAW bersabda, wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu ala wahiyal qalbu. Ingatlah, sesungguhnya di dalam jasad manusia itu ada segumpal daging. Apabila ia baik, maka baiklah seluruh perilakunya. Tapi apabila ia rusak, maka rusaklah seluruh perilakunya. Ingatlah, dia adalah qalbu. Hadis riwayat Imam Bukhari. Nomor hadisnya nomor 50, terbitan tahun 2009. Nah, ini terkait dengan qalbu. Rasulullah sudah mengingatkan. Apa itu qalbu? Secara bahasa, qalbu artinya berbolak-balik. Ya. Berbolak-balik sama dengan iklab, berbolak-balik atau membalikkan, memalingkan. Secara bahasa. Secara fisik, qalbu artinya jantung yang berbentuk seperti buah apel yang terletak pada 2 jari di bawah dada sebelah kiri. Di dalamnya terdapat lubang, di dalam lubang itu terdapat darah hitam, dan itulah sumber nyawa. Nah, ini jantung dia. Qalbu itu jantung. Ya, kalau kita sering melihat jantung ayam, jantung sapi, manusia juga punya jantung, itulah qalbu. Oke. Adapun secara istilah, qalbu itu adalah wadah atau tempat yang dalam bahasa kita sering disebut dengan hati. Tapi kalau hati secara fisik itu liver dia. Liver. Ya. Makanya kalau bisa ke depan menyebutnya jangan lagi hati, tapi qalbu. Bukan kalbu. Kalau kalbu itu binatang yang suka menggonggong, itu kalbu. Tulisannya qaf, qalbu. Nah, qalbu manusia kita ada 3 lapis, Pak. Ada 3 lapis, Bu. Mari kita lihat isinya apa saja. Lapis luar namanya as-sudur. Lapis tengah disebut al-fuad. Lapis dalam disebut al-absor. Jadi as-sudur, al-fuad, al-absor. Itulah lapisan qalbu kita. Yuk kita ngaji dalam dulu ya, ngaji dalam. Dalilnya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqullah innallaha alimun bidzatis sudur. Dan bertakwalah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang ada di dalam sudur. Nanti sana ada setan, alladzi yuwaswisu fi sudurinas. Fi sudurinas. Sudur. Qalbu bagian luar. Kemudian qalbu bagian tengah namanya al-fuad. Dalilnya innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan fuad qalbu, sesungguhnya semua itu akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi al-fuad. Kemudian yang ketiga al-absar. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai mata qalbu yang paling dalam, al-absar. Itulah lapisan qalbu kita. Isinya berbeda-beda. Mari kita lihat penyakit-penyakit itu ada di lapisan mana yang harus kita bersihkan. Ini bukan belajar tasawuf, bukan. Belajar qalbu, belajar ihsan. Karena di akhir zaman ini banyak orang yang tidak memperhatikan ini, lebih memperhatikan kepada akal, otak. Qalbu jarang.
Ayo kita lihat ini pelan-pelan ini. Apa saja isinya kolbu itu? As-sudur, al-fuad, al-absar. Isinya apa saja? Kita lihat totalnya ada 11. Ya. Di tengah-tengah al-fuad, disitulah jiwa kita. An-nafs, nafsun, jiwa. Yang sedang ngomong itu dalam kolbu Bapak ngomong sambil mikir, itu jiwa Pak, bukan ruh, bukan, beda. Nanti dia kalau ke badan, menggerakkan badan, itu namanya nyawa. Jiwa itu juga. Dan jiwa ini yang akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa. Allah tidak berfirman kullu ruhi dha'iqatul maut, tidak. Tapi kullu nafsin, nafs, jiwa. Oke, dia di tengah-tengah, dia pada fuad. Adapun di sudur, isinya semua keburukan, dan itu kegelapan. Di sudur ada 5 nanti. Adapun di al-absar, isinya semua kebaikan, cahaya, terang benderang. Jiwa kita di tengah-tengah. Nah, tergantung Pak, Bu, jiwa kita itu sering main kemana. Kalau dia sering mainnya ke atas, nah bahaya dia. Makanya kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Lalu Allah mengilhamkan kepada kalbu itu, ke dalam kalbu itu, fujur, keburukan, takwa, kebaikan. Sepasang Allah ilhamkan kepada kalbu kita itu. Keburukan di sudur, kebaikan di al-absar, jiwa di tengah-tengah. Nah, tergantung jiwanya mainnya kemana, main keluar atau main ke dalam. Kalau sering dia keluar, berarti mengikuti setan, keburukan, nanti kotor jiwanya. Tapi kalau sering main ke dalam, maka jiwanya bersih. Ketika jiwa orang itu kotor, dia mati, maka dia pasti mengalami su'ul khatimah. Tapi kalau dia sering main ke dalam, bersih, terang jiwanya, dia mati, maka itu namanya mati husnul khatimah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Oke, ini urutannya ya. Ayo kita dalamin lagi isinya sekarang. Nih, kejahatan itu, keburukan itu ada di sudur. Ada 5 dia secara garis besar. Yang pertama syaitan. Jadi setan itu tempatnya di sudur dia Pak. Dia tidak masuk ke fuad, dia tidak masuk ke al-absar, dia di sudur. Apa kerjaan dia? Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Dia mau memberikan was-was, bisikan-bisikan kepada siapa? Kepada jiwa kita. Menggoda jiwa kita, menggelincirkan jiwa kita, menyesatkan jiwa kita. Apa alatnya? Pertama, dia pakai hawa, syahwat, hubbud dunia, cinta dunia, ego. Nah, jadi hawa itu keinginan-keinginan yang tidak terkendali dengan syariat, itu namanya hawa, bukan nafsu. Kalau nafsu jiwa dibawa oleh setan, nempel ke nafsu, menjadi hawa nafsu. Nah, itu alat yang pertama. Kemudian di sudur itu ada bintik-bintik hitam akibat dosa. Disebutkan dalam hadis, apabila seseorang melakukan satu dosa, maka Allah jadikan satu titik hitam dalam kalbunya. 2 dosa, 2 titik hitam. 100 dosa, 100 titik hitam. Lama-lama sudurnya itu dipenuhi dengan titik-titik hitam. Banyak dosa dia. Itu jiwanya pun jadi gelap. Kalau jiwanya gelap, perbuatannya pun jadi rusak, tidak ada ketenangan, dan itu berakibat wajahnya pun nggak ada cahaya. Karena banyak dosa dalam sudurnya. Makanya maaf ini, apa bedanya orang Batak tukang copet dengan orang Batak yang sudah Islam? Itu dari wajah Pak. Kalau orang Batak tukang copet itu wajahnya sangar, setengah, menakutkan.
Tapi kalau orang Batak yang sudah Islam, wajahnya bercahaya. Contohnya, banyak lah. Ini kan bercahaya semua ini. Wajahnya ini, Bapak Ibu, ini luar biasa ini. Tapi memang ku tengok ada sedikit-sedikit bintik-bintik hitamnya juga. Itu harus bersihkan itu. Ada caranya, ada terapi membersihkannya, nanti kita lihat. Tuh ya. Nah, kemudian di sudut itu ada namanya penyakit-penyakit kalbu. Itulah syirik, nifak, emosi, pelit, medit, buntut kasir, korek, semelekehe, meneketehe, rakus, tamak. Banyak sekali penyakit-penyakit kalbu. Itu nempelnya di sudur. Alat setan untuk menggelincirkan jiwa kita. Ini dalam ini Pak. Ini bukan ngaji tasawuf ya, ngaji kalbu. Kan ada yang alergi sama tasawuf. Memang zaman Nabi gak ada tasawuf, adanya ihsan, adanya kalbu. Itu yang kita kaji. 4. Yang kelima, di sudur itu ada jin korin. Jin korin, setiap kita punya jin korin. Engkau juga punya ya Rasul, punya. Tapi jin korin itu sudah diislamkan oleh Allah. Tidak menyuruh aku kecuali yang baik, kata Nabi. Bagaimana dengan kami? Tergantung jiwa kalian. Kalau kalian membersihkan jiwa kalian, maka korin kalian baik. Tapi kalau tidak, korin kalian jahat, akan mengundang macam-macam jin masuk ke dalam diri kalian. Ada jin tempelan, ada jin kiriman, ada jin undangan, ada jin nasab. Itulah penyakit indigo. Oh, itu. Jadi 5 macam ini. Nah, oleh karena itu kata Allah, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mau membersihkan jiwa itu, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwa itu. Nah, ini tugas kita lah sekarang, membersihkan jiwa, bersih-bersih. Jiwa kita harus kita bersihkan dari kotoran-kotoran itu supaya beruntung. Ini akhir zaman, Pak. Menurut sebagian ulama harismatik katakan demikian, di akhir zaman ini 90% dari manusia itu sudah lupa, Pak, bahwa kita sedang di akhir zaman. Sudah lupa bahwa Dajjal sebentar lagi keluar. Nggak lama lagi, Pak. Dari sini sampai 2030 masih lumayan aman, tapi di atasnya, Pak, wallahu a'lam. Ini bukan mendahului, memang begitu dalam hadis. Ya, 90% umat manusia, begitu juga termasuk sebagian besar umat Islam, tidak menyadari kita sedang berada di akhir zaman. Hanya 10% yang sadar. Tapi yang 10% ini yang sadar, yang mempersiapkan diri betul-betul hanya 0,01%. Tengok ini yang ngaji, yang mau. Ini kan yang mau mempersiapkan diri sebetulnya, membersihkan diri. 0,01%. Serius, Pak. Ngeri loh. Ini Bapak Ibu, makanya dari sekarang ini kita harus betul-betul ini. Beruntunglah orang yang mau membersihkan jiwanya. Oke. Nah, bagaimana langkah-langkahnya Ustadz? Ini kita lihat, ya. Jadi jiwa kita itu harus kita bersihkan. Langkah pertamanya, masukkan dan pupuklah kebaikan-kebaikan yang ada pada kalbu lapisan ketiga, yaitu al-absar. Isinya baik semua. Pertama ilmu, isi dengan ilmu syar'i. Yang kedua iman, isi dengan akidah, iman tauhid yang lurus. Yang ketiga takwa, tingkatkan ketakwaan kita. Ya, seperti nanti puasa Ramadan, la'allakum tattaqun. Kemudian malaikat, selalulah melakukan hal-hal yang disukai oleh malaikat. Rapi, wangi, mendoakan orang lain tanpa orang lain itu tahu kita doakan. Itu malaikat suka. Iya, sedekah subuh, malaikat suka, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kelima, ruh. Ruh itu adalah nurani yang paling dalam dan tidak pernah bohong. Ketika kita melakukan kesalahan, rohani ngomong, jangan, itu nggak boleh, itu melanggar syariat, kata rohani kepada jiwa. Tapi kata setan,
sikat aja bleh, kapan lagi? Ini kesempatan tahu. Kata rohani, jangan sikat, jangan. Akhirnya jiwanya itu nggak kuat, tergoda, ngikutin setan. Itu makanya itu ada 5 dia, ilmu, ya, kemudian iman, takwa, malaikat, dan ruh. Fungsinya apa? Ilmu untuk menuntun jiwa. Ilmu untuk menuntun jiwa, supaya jiwa kita itu berjalan pada proporsinya dia dengan ilmu syar'i. Ya. Kemudian iman. Iman itu untuk membentengi jiwa. Kan ada lagunya itu, hanya iman di dada yang membuatku mampu. Ada itu. Itu iman itu, semakin kuat iman, semakin kokoh, ya, semakin mantap jiwanya. Nah, kemudian takwa. Takwa itu pakaian iman. Ya, pakaian iman. Takwa pakaian iman. Kemudian malaikat itu adalah pelindung jiwa. Ya. Takwa pakaian jiwa, malaikat pelindung jiwa. Dan ruh itu adalah cahaya jiwa, menerangi jiwa. Kalau kita sering silaturahim kepada ruhani kita. Nah, ini langkah pertama yang harus kita lakukan. Ya, isi dalam kalbu kita itu, dalam diri kita itu ilmu, ngaji, belajar kita. Kemudian tingkatkan iman, tingkatkan takwa, melakukan perbuatan yang disukai oleh malaikat, dan sering-seringlah silaturahim kepada rohani, muhasabah diri maksudnya. Nanya kepada rohani, ngobrol sama rohani. Oke, ada caranya itu nanti. Nah, kemudian perintah Allah agar kita menjaga dan membersihkan jiwa. Sudah kita hafal ini. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah jiwamu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Batu bara. Manusianya juga dibakar jadi batu bara. Enggak hangus-hangus, tidak hancur-hancur, tapi tersiksa selama-lamanya. Hati-hati kalian, jaga jiwa kalian. Oke. Nah, kemudian langkah pembersihan berikutnya adalah dalam bentuk amalan. 1, mengatur pola makan, ya, agar perut tidak kenyang, ya, tidak terlalu kenyang. Bisa dengan saum, puasa sunnah, dan sebagainya, ya, itu mengatur pola makan. Karena ini pola makan juga, kalau terlalu kekenyangan salah, terlalu kelaparan salah, terlambat makan, atur pola makan. Dan makanlah makanan yang sehat. Hati-hati ini makanan ini, apalagi sudah seumur kita ini, ya, hati-hati. Kemudian bangun malam dengan tahajud, zikir, dan doa. Ini juga bisa membersihkan jiwa kita, batin kita. Kemudian yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Allah pada akhir malam. Merendahkan diri, mengakui bahwa kita ini adalah la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya kita, tidak ada upaya kita. Kita adalah hamba Allah yang lemah. Nah, kemudian yang keempat, bergaul dengan orang-orang yang saleh dan salehah. Ya, supaya apa? Supaya saling mengisi kebaikan itu. Karena kalau bergaul dengan orang yang tidak soleh, sementara kita, kesolehan kita itu standar, di bawah standar, yang kita gauli itu kejahatan luar biasa, itu akan nular, akan menjadikan tidak ada ketenangan dalam diri kita. Oke. Nah, riadah berikutnya adalah, ini penting, membaca Al-Quran itu untuk menambah keimanan dan melembutkan jiwa. Zadathum imana. Tiada hari tanpa baca Quran. Walaupun satu hari itu satu lembar, satu halaman mungkin, nggak usah bolak-balik, satu halaman, tapi rutin. Ini cara membersihkan jiwa kita itu, agar tenang hidup kita. Yang kedua, puasa. Nah, ini puasa ini dapat membersihkan kotoran jiwa. Kotoran jiwa itu artinya kotoran yang terlihat dalam perbuatan. Suka marah-marah, suka menipu dan sebagainya, kelihatan dia. Itu namanya kotoran jiwa. Pembersihnya adalah puasa. Dengan benar-benar puasa. Oke.
Nah kemudian infak, zakat, sedekah itu untuk mensucikan najis-najis jiwa. Beda dengan kotoran jiwa, beda dengan najis-najis jiwa. Apa itu najis jiwa, Ustaz? Najis jiwa itu adalah riya, ujub, takabur, iri, dengki. Nggak kelihatan dia, di dalam dia. Nah, itu dibersihkan dengan infak, zakat, sedekah. Caranya ketika kita memberikan sesuatu, ya Allah, sucikanlah jiwaku dan jiwa keluargaku. Luar biasa nih. Itu infak, zakat, sedekah. Jadi urutannya infak dulu, baru zakat, baru sedekah. Bukan zakat dulu, bukan infak, nafkah. Yang keempat, kurban. Kurban itu membaguskan jiwa. Ketika kurban kita dipotong, bismillah ya Allah, dengan kurban ini ya Allah, baguskan jiwaku dan jiwa keluargaku setiap tahun, supaya bagus jiwa kita, tenang hidup kita. Yang kelima, umroh dan haji. Itu untuk menyempurnakan jiwa. Sempurna, sempurna, sempurna. Tapi umrohnya, hajinya betul-betul mengikuti manasik yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang Pak, saya baru pulang bawa umroh. Rohani, ruhiyah umroh itu sudah sangat pudar sekarang. Banyak orang di sana itu selfie, kemudian ngopi-ngopi karena banyak kafe di sana. Ya Allah, ditambah lagi sebelum berangkat umroh, manasiknya cuma sekali oleh travel, itu pun terpotong dengan waktunya untuk suntik meningitis, teknis perjalanan. Makanya saya bikin paket umroh, tabungan umroh tadi itu. Sebelum berangkat umroh, saya kasih manasik 5 kali sebelum berangkat umroh, 4 kali pakai Zoom, 1 kali oleh travel. Betul-betul paham. Supaya apa? Supaya kita pulang umroh, jiwa kita itu sempurna. Nah kemudian mengikuti kajian seperti ini untuk apa? Mencerahkan jiwa. Tapi betul-betul pengajian Pak, Bu, yang dikaji Quran, Sunnah, bagaimana dipahami dan diamalkan oleh para sahabat, tabi'in, terus sampai kita sekarang. Nah itu betul-betul dikaji itu Quran dan Sunnah. Itu dapat mencerahkan jiwa. Karena ada juga majelis, bukan majelis ilmi, tapi majelis ghibah, itu mengotori jiwa. Na'udzubillah. Nah kemudian ketujuh, salat. Salat ini dapat menenangkan jiwa, asal salatnya dijiwai. Karena banyak orang salat, zahirnya salat, jiwanya ngayap. Harus dengan ibu lagi salat, Allahu Akbar, ntar nyayur apa ya, kemarin nyayur lodeh, pikirannya kesayuran. Kalau bapak-bapak kunci motor di mana ya, itu jiwanya kemana-mana. Itu nggak bisa menenangkan jiwa. Kenapa? Salatnya tidak dijiwai. Nah kemudian zikir, doa, salawat itu menenteramkan jiwa. Seafdal zikir adalah la ilaha illallah, tapi betul-betul dia jiwai. Nah kemudian yang ke-9, istiqomah, itu mengokohkan jiwa. Apalagi kita termasuk jamaah masjid istiqomah. Nah itu pula dia. Nah kemudian yang ke-10, taubatan nasuha dan istighfar, itu dapat membersihkan secara total kalbu dan jiwa kita, asal betul-betul taubatnya. Semua ini bisa dilihat di channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Oke, wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Silakan nanti berkunjung di channel saya, Ustadz Arifin Purba Official. Baik, sebagaimana tadi kata Bapak MC kita, ini ada sedikit tanda kasih ya, tanda cinta dari masjid kepada jamaah yang setia dan istiqomah mengikuti pengajian. Ada pertanyaan yang bisa jawab akan dapat hadiah. Dipersilahkan.